Bang, mendingan lu jadi pelatih aja bang, jago analisa lo bang. Nah, jadi di sini aku luruskan guys ya, nggak semua Muhammad Satria. Bang, koma, abang nonton Just Talk juga nggak? Nah, jadi di sini Kaigat ulang coba-coba. Nah, teman-teman, kali ini kita bakalan membahas pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan kepada aku yang harus aku buat video ini untuk meluruskan. Dan ini demi kebaikan kita bersama, teman-teman. Yang kedua, yang bakal kita bahas tindakan yang tidak patut ya diikutin lah ya atas kejadian masalah disiplin, teman-teman ya, Yuda Febrian dan Serdi. Kurang lebih seperti itulah. Yang ketiga, kita bakal membahas grup Telegram yang sudah aku siapkan untuk mendekatkan antara aku sama teman-teman semua. Linknya udah aku buat di kolom komentar, tinggal bergabung. Nanti di situ semua kita bakalan bebas membahas sepak bola lebih dekat, lebih nggak ada jarak lah ya, walaupun dari handphone ya. Nah, jadi pertanyaan pertama yang sering ditanyakan kepada aku guys, bang, mendingan lu jadi pelatih aja bang, jago analisa lo bang. Nah, jadi di sini aku luruskan guys ya, nggak semua tim analisis di setiap tim-tim ataupun di luar independen harus jadi pelatih. Itu harus teman-teman camkan tuh guys, nggak semua. Kalau misalnya semua tim analisis dalam sepak bola jadi pelatih, siapa yang melakukan analisis? Nah, khususnya di sepak bola Indonesia guys, jarang ada tim analisis yang digunakan oleh setiap tim-tim. Ini yang aku dapat informasi guys ya, hanya beberapa, jarang digunakan. Dan inilah pentingnya aku membuat upload video seperti ini untuk mengangkat tim-tim analisis yang mungkin tidak bernaung di satu tim. Nah, bahwa penting loh tim analisis tersebut dipunyai oleh satu tim untuk menunjang performa tim tersebut. Nah, ini aku ambil contoh teman-teman. Sevilla, tim analisisnya kalau nggak salah dari Korea atau Jepang. Nah, ini booming nih ketika mengalahkan Inter di final Piala Eropa, Europa League, teman-teman. Nah, di situ virallah tim analisis tersebut yang berasal dari Jepang. Nah, kalau kita analisis guys, permainan Sevilla pada pertandingan saat itu yang udah aku analisis juga, memang super detail permainan dari Sevilla. Berkat tim analisis dari Sevilla itu sendiri, orang Asia, orang Jepang membantu Sevilla untuk meraih gelar di bawah asuhan Lopetegui, teman-teman. Dan pada masa itu juga tim analisis Sevilla menjadi bahan pembicaraan karena berasal dari orang Asia yang ternyata bisa membantu Sevilla untuk meraih gelar Europa League. Sampai situ clear guys ya. Apakah dia jadi pelatih? Enggak guys. Enggak semua tim analisis jadi pelatih. Ya, memang ada beberapa orang jadi pelatih juga, tapi beberapa orang yang suka di belakang layar. Ya, salah satunya tim analisis dari Sevilla tersebut. Sampai situ clear guys ya. Clear ya. Nah, selanjutnya pertanyaan yang sering aku dengar nih. Aku baca guys ya, mana dia? Nah, ini. Bang, dari Agung Laksono. Keren namanya. Bang, lukah yang megang akun IG-nya barsastap.id? Persis soalnya, maaf ya bang, nggak bermaksud. Hashtag cuman tanya. Nah, jadi sebenarnya di kolom komentar tersebut udah aku jawab juga. Aku jawab seperti ini. Adminnya ketawa dengar ini. Itu jawaban abangnya. Sebenarnya itu udah terjawab guys. Jadi kalau adminnya nonton ini, ketawa ada pas ini. Ketika ada pertanyaan seperti ini. Jadi kalau ditanya seperti ini, diluruskan bahwa aku bukan admin barsastap.id. Sampai situ clear guys ya. Nggak usah panjang lebar lagi. Salam kenal admin barsastap.id kalau nonton. Kemudian pertanyaan ketiga. Ini pertanyaan yang sering-sering ditanyakan ke aku aja guys ya. 3 pertanyaan aja dulu. Nanti kalau misalnya teman-teman ingin bertanya, silahkan tulis di kolom komentar. Dari Muhammad Satria. Bang, koma, abang nonton Just Talk juga nggak? Nah, jadi di sini aku jawab ini sulit sebenarnya guys. Sulit. Jadi kalau boleh jujur guys, kenapa aku nggak bisa nonton ataupun melihat bukan hanya Just Talk guys ya, yang melihat sekedar opini, nggak bisa. Kalau misalnya kita mengeluarkan opini tanpa data, itu sangat sulit aku menerima guys, sangat sulit. Karena kalau misalnya seperti itu, aku bisa buat opini seperti ini. Ronaldo itu nggak bagus, Ronaldo itu jelek, Ronaldo itu udahlah pensiun aja lah. Sebaliknya Messi itu nggak bagus, seperti itu. Sebaliknya lagi, kalau kita mempunyai kedekatan emosional secara
dengan pemain pasti kita angkat. Tapi kalau kita udah benci sama pemain, kita jelek-jelekkan terus sampai habis, sampai pensiun, sampai jatuh karirnya. Nah, nggak aku bilang juga Just Talk nggak ada pakai data guys ya, ada. Salam hormat, apalagi beliau coach. Dan ya, tapi aku biasanya kalau menonton itu konten guys ya, biasanya ada data dulu, baru semakin semangat. Kalau misalnya opini aja, bukan aku mendiskredit kan maksudnya guys ya. Kalau misalnya opini aja tanpa data, agak sulit aku guys ya. Nggak ada pembanding yang bisa meluruskan otak pikiranku. Seperti itulah guys, kurang lebih. Kalau misalnya ini jelek, itu jelek, kalau nggak ada data, gimana kita bisa mengkorelasikan guys ya. Walaupun ada beberapa penonton yang menghujat aku, bola aja, statistik bedakan, statistik itu nggak dipakai. Nah, jadi kalau teman-teman di luar sana, tim analisisnya pakai data loh. Kalau misalnya nggak pakai data, gimana dia melakukan analisis dalam satu pertandingan? Jadi yang kedua guys, yang topik yang bakalan kita bahas tentang kronologi Serdi Vano dan Yuda Febrian dicoret timnas Indonesia U19. Nah, jadi guys, ini kejadiannya aku baca aja guys ya dari CNN Indonesia. Kata Sintayong nih, dua pemain, ya ini Serdi dan Yuda telah melakukan tindakan indisipliner yang berat. Untuk itu kami langsung memulangkan mereka. Tegas banget sih beliau nih, STY. Serdi dari Bayangkara, Yuda Febrian dari Barito guys. Nah, jadi diceritakan seperti ini. Berdasarkan rekaman CCTV hotel tempat timnas Indonesia menginap, diketahui bahwa Serdi dan Yuda sempat pergi meninggalkan hotel pada malam hari. Kedua tertangkap kamera baru kembali ke hotel pada Senin 23 bulan 11 pukul 3 dini hari. Waduh, hal itu membuat Serdi dan Yuda bangun kesiangan dan terlambat mengikuti kegiatan yang telah dijadwalkan tim pelatih di timnas Indonesia. Kemarin kedua pemain dikembalikan ke klubnya masing-masing karena masalah indisipliner. Tidak melakukan timbang badan di pagi hari, terlambat datang ke latihan Senin pagi dan baru kembali ke hotel jam 3 pagi. Luar biasa. Setelah ada temuan CCTV itu, saya langsung laporkan ke Coach STY dan akhirnya diputuskan timnas Indonesia untuk memulangkan mereka berdua dan saya sangat kecewa, kata Nova Arianto guys. Luar biasa. Kemudian dilanjutkan Nova, tidak perlu saya tanya kemana sampai pulang jam 3 pagi. Berbuat itu saja saya bilang mereka buat timnas Indonesia seperti main-main dan tanpa ada tanggung jawab. Apalagi mereka tahu timnas dibiayai oleh rakyat dan seharusnya mereka pegang tanggung jawab itu. Ini clear sih guys ya. Ya, masalah disiplin lagi guys ya. Jadi aku mau tahu juga sebenarnya, kepo juga guys ya. Kenapa Serdi sama Yuda Febrian ini pulang pukul 3? Ini perlu dikorek sih. Korek, mana tahu ada sakit pihak keluarga atau apa. Aku berpikir positif guys ya, aku nggak mau berpikir jelek-jelek, mana tahu ya guys ya. Tapi kalau misalnya masalah nggak datang latihan, tidak melakukan timbang badan di pagi hari, terlambat datang latihan Senin pagi dan baru kembali hotel jam 3 tanpa tahu kita latar belakang kejadian tersebut, tampaknya memang harus dipulangkan kalau kita tidak tahu dan tidak ingin tahu latar belakang kejadian ini pada Yuda ataupun Serdi. Tapi kalau misalnya kita mengorek, misalnya ada kesalahan keluarga, ya mungkin bisa ditolerir teman-teman. Nah, tapi kalau misalnya kita baca dari beberapa komentar, dari beberapa ucapan Coach Nova ataupun STY, tampaknya ini memang masalah besar, makanya dipulangkan. Jadi yang terakhir guys, masalah grup Telegram. Jadi udah aku buat grup ini, sebenarnya belum aku publikasikan secara masif. Nah, nama grupnya Tommy Deski Bola. Sekarang 20 udah pelanggannya. 20. Padahal belum aku publikasikan loh. Serius. 20 pelanggannya. Nanti bisa kita situ lebih dekat membahas sepak bola, nggak ada jarak. Apapun boleh teman-teman tanyakan. Yang sopan pastinya. Nah, linknya aku buat guys ya di kolom komentar. Nanti tinggal gabung aja, bebas mau tanya apa, nyebar-nyebar link. Enggak. Itu nggak boleh. Jadi ada pertanyaan ke aku guys. Setiap ada pertandingan penting nih ditanyakan ke aku nih. Pertanyaan lucu juga, Bang. Gimana Bang cara nonton bola dengan link ilegal? Aduh. Kalau bisa ya belilah ya paket yang memang resmi, misalnya Mola ataupun dari IndiHome, yang resmi-resmi aja lah. Kita mendukung dan membantu mereka juga. Jadi teman-teman, linknya udah aku cantumkan di kolom komentar. Jadi kalau teman-teman mau gabung aja, nggak masalah. Kita saling belajar, saling diskusi, apapun ditanyakan sah-sah aja. Oke teman-teman, sampai sini aja video. Kalau suka teman-teman video ini udah tahu apa harus lakukan. See you the next video. Bye.